قل Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kali ini kita lanjutkan lagi pelajaran Manhajus Shalikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dibaca. Pembatal wudu, keluar darah yang banyak. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, di antara pembatal wudu adalah keluar darah yang banyak dan semacamnya. Nah, dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, termasuk pembatal wudu adalah waddamul katsiru wa nahwuhu, darah yang banyak. Darah yang banyak dan semacam juga dengan darah, seperti yang dimasukkan di sini nanah. Semacam juga di sini seperti muntah. Ya, ini termasuk di sini. Kalau nanah ya mirip-mirip darah, namun ini termasuk dalam poin kedua ini. Karena ini poin kedua. Poin pertama kemarin al-khariju minas sabilain, yang keluar dari dua jalan mutlakon, secara mutlak. Namun kalau yang di sini beliau sebutkan khusus untuk darah, ini dikatakan jadi pembatal itu keluar darah yang banyak. Ya, begitu juga semacamnya. Ini berarti mencakup darah yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul. Ya, darah yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul, termasuk juga kalimat beliau di sini adalah darah yang keluar dari selain dua jalan tadi. Ini kalimat Syekh As-Sa'di maksudnya. Namun kita lihat penjelasan para ulama tentang hal ini. Lihat yang pertama, darah yang keluar dari dua jalan, yaitu dubur dan kubul. Darah yang keluar dari dua jalan. Jika darah itu keluar dari dua jalan, jumhur ulama menyatakan sebagai pembatal wudu, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Al-Mughni. Ini menjadi pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan Ashabur Ra'yi atau ulama Hanafiyah. Nah, ulama Hanafiyah itu disebut dengan Ashabur Ra'yi. Mereka disebut Ashabur Ra'yi karena nanti pendapat mereka itu ketika tidak dapati dalil, mereka lebih banyak berpatokan pada kias, analogi. Karena mungkin dalil yang didapati itu kurang, sehingga mereka dijuluki dengan Ashabur Ra'yi. Terus berarti darah haid dan nifas jika keluar maka wudunya batal. Begitu pula asalnya untuk darah istihadah juga membatalkan wudu, namun diberikan keringanan untuk sholat dengan tetap berwudu pada setiap masuk waktu sholat. Lihat, haid, nifas ini keluar ya dari dua jalan, ya keluar dari kemaluan. Berarti haid, nifas ketika keluar wudu batal. Ya, ini wudu batal. Bahkan nantinya kalau darah ini berhenti, bukan hanya dia harus bereskan wudunya, namun lebih dari itu dia harus mandi. Ya, dia harus mandi, yaitu wanita ini harus mandi. Ada juga istilah darah istihadah. Ada lagi istilah darah istihadah. Istihadah juga ketika keluar sebenarnya wudunya batal. Namun masalahnya kalau wanita itu mengalami darah istihadah, ibu-ibu itu mengalami darah istihadah, tidak bisa dipastikan berhentinya itu kapan. Karena ini bukan siklus rutin, ini darah irkun. Ada urat yang di sini bermasalah. Ya, karena ada yang bermasalah seperti ini, kita tidak bisa pastikan. Kadang wanita itu 2 minggu, 3 minggu tidak berhenti. Dan ini bukan darah haid, bukan darah nifas. Istihadah ketika keluar juga punya konsekuensi, wudunya juga batal, namun diperintahkan tetap sholat. Seperti saya sebutkan di sini, diperintahkan tetap sholat. Namun setiap kali dia mau masuk waktu sholat, dia ulangi wudunya. Setiap kali masuk waktu sholat, ia ulangi wudunya. Ya, ini khusus perlakuan bagi wanita istihadah.
Sebagian pendapat lagi menyatakan selain dia itu wudu, dianjurkan. Anjurkan berarti tidak wajib. Disunahkan untuk mandi. Mandinya juga setiap kali sholat. Namun kalau untuk mandi di sini berat untuk wanita. Sehingga yang paling ada di sini yang diharuskan setiap kali masuk waktu sholat. Maghrib, masuk waktu maghrib, wudu. Masuk waktu isya lagi, wudu. Walaupun mungkin dia nggak tidur, nggak kentut, pokoknya dia wudu lagi karena istiadah. Datang waktu subuh, wudu. Datang waktu zuhur, wudu. Datang waktu asar, wudu. Yang dia lakukan itu seperti itu. Nah, kemudian berarti saya simpulkan dulu. Nah, ini biar dipahami, darah wanita yang ini terkena hukum itu ada 3. Ini mas-mas juga ini perlu pahami seperti ini. Justru yang masalah ini antum harus pelajari dulu sebelum nikah, biar nggak jadi masalah. Ya, nanti nggak paham ini, ya, nggak paham ini, kena masalah sendiri nantinya itu. Poin-poin penting kalau antum itu mau nikah terus mau apa ilmu yang dipelajari, ya, yang ini penting sekali. Yang pertama masalah ini masalah darah, yang kedua masalah talak atau cerai. Itu saja, 2 itu. Nggak usah terlalu sibuk mempelajari masalah malam pertama. Ya. Itu gampang, itu sudah otomatis kalau orang-orang ngurus kayak gitu. Namun 2 ini yang orang ini nggak pernah pelajari. Ketika ini tidak pahami, pas nikah serba bingung. Saat saya marah kemudian saya ucapkan talak pada istri saya, dulu pernah belajar enggak? Oh, enggak pernah belajar, makanya enggak tahu ilmu. Ya, sama juga tentang masalah darah, nanti saya jelaskan. Tadi sampai di darah tadi ada 3 macam pada wanita yang kena hukum. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Darah haid, darah nifas, kemudian yang ketiga darah istihadah. Kalau haid itu darah normal. Ya, haid itu darah normal. Kalau Nabi SAW menerangkan warnanya itu hitam, aswad, hitam kemerahan. Kemudian punya bau yang khas, lalu menyebabkan wanita tidak boleh sholat. Ya, hal-hal yang tidak dibolehkan bagi wanita haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf keliling Ka'bah, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, dan tidak boleh disetubui oleh suami. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf keliling Ka'bah, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Menyentuh mushaf berarti yang bahasa Arab, ya. Menyentuh mushaf berarti kalau pakai kain, sarung nggak termasuk di sini. Yang dimaksud menyentuh langsung. Menyentuh mushaf, baru yang kelima tidak boleh disetubui oleh suami. Adapun perkara wanita itu masuk masjid ketika haid, membaca Al-Quran, ini masih dibolehkan. Kalau membaca Al-Quran yang penting tidak menyentuhnya secara langsung. Kemudian darah nifas adalah darah yang keluar bersamaan atau setelah keluarnya bayi saat melahirkan. Darah yang keluar itu bersamaan atau setelah keluarnya bayi, bukan sebelumnya. Kalau jumhur tidak anggap darah sebelumnya. Jadi misalnya ada darah yang keluar ketika ketuban pecah sebelum bayi itu keluar, itu tidak dianggap darah nifas. Menurut jumhur atau kebanyakan ulama, itu dianggap sebagai darah istihadah. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hambali. Namun ini pendapat yang lebih tepat, pendapat jumhur, karena masuk nifas itu adalah al-wiladah. Maka nifas itu kaitannya dengan wiladah, yaitu kelahiran. Berarti setelah melahirkan baru darah itu keluar. Hukumnya sama seperti darah haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf keliling Ka'bah, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, tidak boleh disetubui oleh suami. Dan biasanya darah nifas itu sekitar 40 hari. Bisa lebih cepat daripada itu, bisa lebih lama. Namun selama masih ada darah,
pendapat yang paling tepat. Nanti kita akan ketemu dengan pendapat dari Syekh Sa'di. Selama masih ada darah, ya, dan itu diyakini itu darah nifas, maka masih tetap dianggap darah nifas. Kemudian yang terakhir darah istihadhah, darah yang tidak ada kaitannya, tidak termasuk darah haid, tidak termasuk darah nifas. Ciri-cirinya darahnya juga tidak seperti darah haid. Nanti tentang masalah istihadhah, hukumnya ada sendiri. Ini agak rumit ketika darah istihadhahnya ini bersambung dengan darah haid. Ini baru sulit dibedakan. Namun kalau dia terpisah dengan darah haid dan haidnya itu punya kebiasaan, enak untuk dihukumi. Maka di luar kebiasaan haidnya berarti darah istihadhah. Selama itu kebiasaan haidnya berarti itu darah haid. Nah, penjelasan lengkapnya tentang darah istihadhah nanti kita akan lewati pembahasan haid dan nifas dan istihadhah, baru nanti penjelasan detailnya di situ. Nah, kemudian baca sedikit lagi darah yang keluar. Darah yang keluar selain dari dua jalan. Darah yang keluar dari badan namun selain dari dua jalan. Para fuqaha berselisih pendapat tentang batalnya wudu ataukah tidak. Ada ulama yang menyatakan wudunya batal jika darahnya banyak. Ada ulama yang menyatakan wudunya tidak batal. Jadi ada beda pendapat. Kalau darah keluar itu batal wudu ataukah tidak? Ya, darah keluar itu batal wudu ataukah tidak? Ini termasuk kita bahas gusi berdarah, ada yang mimisan, ada yang punya luka. Ini kan di luar dua jalan tadi. Ini batal ataukah tidak? Nah, coba baca perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi menyatakan bahwa ada ulama yang berpandangan keluarnya darah itu membatalkan wudu jika keluar dari selain dua jalan. Nah, berarti yang dibahas sekarang cuma yang keluar dari dua jalan saja. Yang selain keluar dari dua jalan. Yang keluar dari dua jalan yaitu lewat dubur dan kubul sudah disepakati tadi itu batal. Ya, maka ketika wanita itu haid nifas batal. Itu sudah kita tidak bahas lagi. Sekarang kita bahas di luar itu. Nah, ada pendapat di sini Imam Nawawi nukilkan, ada ulama yang berpandangan keluar darah itu membatalkan wudu. Terus, ulama yang berpendapat seperti ini adalah mazhab Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ahmad dan Ishaq. Imam Al-Khattabi menyatakan bahwa ini adalah pendapat kebanyakan fuqaha. Ini menjadi pendapat dari Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Atha, Ibnu Sirin, Ibnu Abi Layla dan Zifr. Nah, lihat pendapat dari ulama-ulama seperti tadi disebutkan. Kemudian yang lainnya lagi, lanjutan. Ulama lainnya berpandangan bahwa keluar darah itu tidak membatalkan wudu sebagaimana pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hambali untuk darah yang sedikit saja. Nah, lihat. Kalau pendapat yang kedua yang kita bahas ini, darah yang selain dari dua jalan itu keluar, wudunya tidak batal. Padahal ingat ketika kita bahas dulu, ada nanti lihat di edisi ke-7 dari buletin ini, kita sudah bahas sepakat ulama mazhab darah itu najis. Ya, darah itu najis. Namun nanti mereka bersihin tentang perinciannya saja, bagian mana darah yang najis, mana yang bukan. Ya. Namun ada kata sepakat darah itu najis. Nah, ini kok yang keluar itu najis, kok wudunya itu tidak batal? Ulama Syafi'iyah itu menganggap kalau darah itu ada, maka darah itu najis. Namun ketika darah itu keluar, wudunya tidak batal. Berarti kaidah yang kita simpulkan lagi, menurut pendapat yang dipakai di sini, berarti tidak semua yang kita dapati najis, tidak semua najis itu kita dapati, maka kita hukumi wudunya itu batal. Ya, tidak semua kita dapati najis itu lalu otomatis kita hukumi wudunya itu batal. Ini pembahasan yang berbeda. Pembahasan batalnya wudu itu sendiri, pembahasan najis juga sendiri. Ya, karena buktinya di sini ulama Syafi'iyah masih menganggap darah itu najis, namun mereka itu berpendapat bahwasanya kalau orang keluar darah, ya, keluar darah wudunya tidak batal. Coba lihat perkataan dari Imam Nawawi di bawahnya. Imam Nawawi menyatakan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat keluar darah itu tidak membatalkan wudu jika keluar dari selain dua jalan
seperti darah luka, darah bekam, darah muntah, darah mimisan, baik darah itu sedikit ataupun banyak. Nah, lihat di sini ya. Ulama Syafi'iyah mengatakan darah-darah seperti ini, darah luka. Mungkin sedikit kan? Ada juga darah bekam. Banyak atau sedikit? Banyak. Ada juga darah muntah. Ya. Ada juga mimisan. Baik jumlah darahnya itu sedikit maupun banyak, tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Terus Demikian pendapat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Abu Aufa, Jabir, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Musayyib, Salim bin Abdullah bin Umar, Al-Qasim bin Muhammad, Tawus, Makhul, Rabi'ah, Malik Ats-Tsaur, dan Daud. Bahkan kata Imam Al-Baghawi, inilah pendapat kebanyakan sahabat dan tabi'in. Nah, kalau tadi pendapat fuqaha, kalau yang katakan batal, kalau ini yang katakan tidak batal, ini pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in. Mayoritasnya berpendapat seperti itu, tidak batal. Kita lihat Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah menyatakan bahwa mazhab Ahlul Madinah sebagaimana kata Imam Malik, perkara ini menurut kami tidak membatalkan wudu. Wudu tidaklah batal ketika keluar darah berupa mimisan, muntah, nanah, begitu pula darah luka yang mengalir. Nah, lihat kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya, mazhab Al-Madinah menurut kami tidak membatalkan wudu kalau darah itu keluar. Wudu tidaklah batal ketika keluar darah, baik itu mimisan, muntah, nanah, begitu pula darah luka yang mengalir. Baik, kita lihat di antara dalil. Di antara dalil yang digunakan oleh ulama yang menyatakan batalnya wudu karena keluar darah adalah hadis tentang darah istihadah. An Aisyah qalat ja'at Fatimatu ibnatu Abi Hubaisin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athuru afa ad'u as-salata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dhalika 'irqun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fad'i as-salata wa idza adbarat faghsili ankid dama thumma shalla qala wa qala abi thumma tawaddai likulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqtu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Fatimah bin Abu Hubaishi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Hubais Tambati. Fatimah bin Abu Hubaish mendatangi binti Abu Hubaish mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku wanita yang mengalami istihadah dan belum suci. Apakah aku tetap meninggalkan salat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tidak, itu hanyalah darah urat. Itu bukanlah darah haid. Jika datang waktu kebiasaan haidmu, maka tinggalkanlah salat. Jika waktu kebiasaan haidmu telah usai, maka mandilah lalu salatlah." Kemudian Nabi SAW bersabda, ketika keluar darah istihadah, berwudulah setiap kali salat sampai datang waktu tadi atau waktu kebiasaan haid. Lihat, ini hadis dari Aisyah radhiallahu anha tentang Fatimah binti Abi Hubaish. Itu mendatangi Nabi SAW terus tanya, "Wahai Rasulullah, aku wanita yang mengalami istihadah dan belum suci." Artinya darahnya terus keluar. Apakah aku tetap meninggalkan sholat? Dan ini anggapan umum wanita ketika mengalami darah istihadah, dia menganggap bahwasanya darah ini tidak perlu sholat. Padahal misalnya ada wanita yang keguguran di bawah 4 bulan, itu kan belum ditiupkan ruh. Maka kalau belum ditiupkan terus, seperti itu kaidahnya adalah kalau keguguran di bawah 4 bulan, darahnya dihukumi darah istihadah, bukan darah nifas. Ya, bukan darah haid pula. Maka kadang wanita nggak paham ini, dia tinggalkan sholat, padahal tetap diperintahkan untuk sholat. Lihat gimana sholatnya. Ketika ditanya seperti itu, Rasulullah SAW katakan, "Tidak, aku tetap meninggalkan sholat." Tidak, berarti tetap harus kamu sholat.
itu hanyalah darah irkun, darah urat. Itu bukanlah darah haid. Jika datang waktu kebiasaan haidmu, lihat. Berarti nanti di sini nyambung antara darah istihadah dan darah haid. Jika datang kebiasaan haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Kebiasaan haidnya tanggal 1 sampai tanggal 6. Dia dapati darah istihadah sebelumnya. Lanjut lagi sesudahnya. Maka tanggal 1 sampai tanggal 6 dianggap darah haid. Selama itu tidak sholat. Namun kalau sebelumnya dia tetap sholat. Makanya dikatakan jika datang waktu kebiasaan haidmu. Jika datang waktu kebiasaan haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Jika waktu kebiasaan haidmu telah selesai, berarti 1 sampai 6, tanggal 6 sudah selesai berarti, walaupun nanti setelah itu ada darah, ya, maka mandilah lalu sholatlah. Darah tadi kalau ada tetap dianggap istihadah dan tetap sholat. Kemudian Nabi SAW bersabda, ketika keluar darah istihadah, tawaddu'i likulli sholatin, berwudulah untuk setiap kali sholat, hatta yaji'a dzalikal waqt, sampai nanti datang waktu haidmu lagi, waktu kebiasaan haidmu lagi. Dan saya akan jelaskan lebih detail lagi ketika ketemu dengan darah haid dan darah istihadah, pembahasannya ada sendiri. Namun intinya di sini, ketika keluar darah istihadah disuruh wudu setiap kali masuk waktu sholat, berarti di sini dianggap wudunya itu batal. Ya, wudunya itu batal. Sekarang kaitannya apa? Kok ulama bisa menarik kesimpulan dari sini? Bukankah itu adalah darah yang keluar, ya, dari kemaluan atau dari dua jalan? Kalau dari dua jalan sudah pembahasannya tadi. Kita sedang membahas lagi dari keluar dari selain dua jalan. Nah, kita lihat dulu perkataan dari di bawahnya hadis ini. Hadis ini dijadikan dalil bahwa keluar darah membatalkan wudu karena keluar darah istihadah diperintahkan untuk berwudu. Sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar karena adanya urat yang terluka. Sedangkan yang dimaksud sesuatu yang keluar dari dua jalan itu seperti kencing, kotoran, buang air besar, dan haid. Nah, lihat. Kalau yang dimaksud dua jalan itu kalau haid, ya, kencing, kotoran, buang air besar, itu yang dimaksud. Namun kalau ini tadi enggak. Istihadah itu darah irkun. Dianggap seperti itu. Nanti ada bantahan lagi dari Imam Nawawi di bawahnya. Adapun ulama yang berdalil bahwa keluar darah tidak membatalkan wudu adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menyatakan ketika perang Zatu Ar-Riqa' ada seseorang yang dipanah hingga keluar darah. Ia tetap melanjutkan ruku dan sujud dalam salatnya. Dan hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sunan. Para ulama berselisih pendapat. Dalam Sunan Abi Dawud itu dikatakan hadisnya itu oleh Al-Hafiz Abu Thahir, hadisnya itu sanadnya dhaif, dan Syekh Al-Albani sendiri mengasalkan hadis ini. Makanya saya tidak sertakan di sini karena ya, riwayatnya masih diperselisihkan. Terus Imam Nawawi ini untuk membantah perkataan yang menyatakan wudunya batal. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' menjelaskan tentang darah istihadah yang dijadikan dalil keluar darah membatalkan wudu. Makna hadis adalah hanya mengabarkan bahwa darah istihadah bukanlah darah haid. Darah istihadah jika keluar tetap diwajibkan berwudu karena darah tersebut keluar dari tempat hadas. Namun hal ini bukan dipahami bahwa setiap darah yang keluar dari mana saja membatalkan wudu. Nah, pembahasannya cuma pembahasan darah istihadah. Kalau darah istihadah keluar berarti batal wudunya. Namun tidak berlaku kaidah ini untuk yang lainnya. Kalau darah keluar dari gusi, darah keluar dari hidung, apakah berlaku yang sama? Kaidahnya tidak pakai kaidah untuk darah istihadah. Maka perkataan tadi terbantah dengan perkataan Imam Nawawi kali ini. Terus ini pendapat yang paling bagus, ini pendapat paling aman. Terus pendapat yang paling bagus adalah mengkompromi di antara dua pendapat, yaitu keluar darah itu membatalkan wudu jika banyak. Nah, jika banyak, wudunya batal jika banyak. Kalau sedikit berarti tidak. Terus seperti yang dinyatakan oleh Syekh As-Sa'di dalam matannya di atas. Penyikapan dalil yang menyatakan bahwa keluar darah membatalkan wudu dimaksudkan untuk darah yang banyak. Nah, adapun kalau dalil tadi
untuk dalil-dalil yang menyatakan wudunya batal itu kalau darahnya banyak. Terus Sedangkan dalil yang menyatakan tidak membatalkan wudu adalah untuk menyikapi darah yang sedikit. untuk menyikapi darah yang sedikit, ya. Kalau darah yang sedikit disikapi tidak membatalkan wudu. Sehingga komprominya keluar darah membatalkan wudu jika banyak. Berarti kalau mimisannya, misalnya ada yang mimisan itu darahnya itu cuma sedikit saja dan dia tahan, dia bisa lanjutkan sholat. Namun kalau itu keluar banyak terus ngalir, maka dia batalkan sholatnya. Ya, sama juga kalau ada luka. Kalau luka cuma ini tadi sudah dikeringkan, ternyata keluar lagi, ya, dan itu sedikit, ya, standar kita sedikit pakai urf saja. Ya, lihat sedikit, oh ini tetap saya lanjut sholat, ya, tetap lanjut. Namun kalau banyak, ya, kalau banyak baru membatalkan. Adapun dalil tadi, kok sholatnya dilanjutkan ketika keluar darah tadi, ya, yang seorang sahabat dalam perang Zatul Irq itu dipanah kemudian dilanjutkan sholat. Kaidahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, al istimraru aula minal ibtida. Lanjut itu lebih mudah daripada memulai dari awal, karena dia berada dalam sholat, dia tinggal lanjut sholatnya. Dia bukan dari awal berdarah, namun dia lagi di tengah-tengah sholat kemudian ditembak dengan panah, berarti dia cuma lanjut. Kaidahnya melanjutkan lebih mudah daripada memulai dari awal. Ini kaidah ini diterapkan dalam banyak hal, ya. Contoh, saya sedang sholat, masuk masjid, saya sholat sunnah rawatib, sudah iqamah, maka lihat ini bisa menyelesaikan nggak? Kalau menyelesaikannya cepat, tidak ketinggalan dari imam, sudah lanjut, al istimrar, berarti dia lanjut. Beda kalau ini sudah mau iqamah terus dia mulai Allahu Akbar, ya, ini sudah iqamah terus dia mulai Allahu Akbar, tidak boleh. Karena apa? Sudah iqamah, maka lebih mudah kita cuma teruskan saja, lanjut, daripada mulai dari awal, ya. Di antara kaidahnya juga seperti itu. Ada penerapan kaidah ini juga dalam hal yang lainnya. Di antaranya ini juga tadi, kalau punya darah di tengah sholat, maka lebih aman dilanjutkan dibandingkan dimulai dari awal. Kita misalnya dari awal, kok nggak dibersihkan, kok pakai itu terus di dalam sholat, ini masalah. Namun kalau itu ada di tengah sholat dan itu sedikit, ya maka tinggal dilanjutkan saja, ya. Terus bagaimana dengan muntah? Kaitannya dengan muntah karena tadi syiasa disebutkan dan semacamnya, wa nahwuhu, berarti muntah masuk di sini, ya, lihat. Bagaimana dengan muntah? Bagaimana dengan muntah? Apakah membatalkan wudu? Yang tepat, jika ada yang muntah tidaklah membatalkan wudu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan tentang hadis yang dimana Nabi SAW berwudu ketika muntah. Hadisnya didhaifkan oleh kebanyakan ulama. Nah, jadi hadis yang mengatakan Nabi SAW pernah wudu ketika ia itu muntah, hadisnya dhaif. Terus, dan itu sekedar perbuatan, asalnya dihukumi tidak wajib karena tidak ada perintah khusus. Asalnya untuk fi'il Nabi SAW menurut kaidah fikih ini bukan maknanya itu amr, bukan maknanya perintah. Sekedar perbuatan Nabi, cuma perbuatan saja, tidak sampai derajat wajib. Nabi lakukan ini, cuma katakan lakukan, itu belum wajib. Sampai ada kata perintah. Kalau ada kata perintah atau dikenal dengan amr, ya, itu baru dinyatakan wajib. Namun ini cuma perbuatan. Oh, berarti kalau tidak sampai wajib, mau muntah, mau wudu silakan. Tidak wudu nggak apa-apa. Terus, hal ini bertentangan pula dengan hadis walaupun dhaif bahwa Nabi SAW berbekam lalu sholat tanpa mengulangi wudunya. Nabi SAW pernah berbekam lalu sholat tanpa mengulangi wudunya. Terus, hal ini menunjukkan yang sama untuk muntah bahwa tidak diwajibkan untuk berwudu. nah, jadi kalau yang muntah tidak membatalkan wudu, kesimpulannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu serial ke-25 tentang Manhajus Shalihin dan Riyadhus Shalihin. Saya jawab pertanyaan yang lalu dulu.
apabila saya safar dengan kereta api dan saya tidak bisa memastikan apakah kereta sampai di lokasi tujuan masih di waktu sholat subuh, sedangkan azan subuh sudah berkumandang saat itu, apa yang harus saya lakukan? Kerjakan sholat subuh di kereta, ya, karena mau perkirakan juga nanti sana masih ada peluang untuk sholat subuh tipis sekali. Dan ingat, waktu sholat subuh itu mepet sekali, tidak waktu yang panjang seperti sholat zuhur, tidak waktu yang panjang seperti sholat-sholat yang lainnya. Dia waktunya mepet sekali. Maka kalau tahu sudah dapat azan subuh di kereta, kerjakan di situ saja, lebih aman daripada kita nunggu nantinya sampai waktu kita berhenti baru sholat subuh. Nanti jadinya matahari sudah terbit, sudah waktu selesai untuk sholat subuh. Cara menghilangkan kemunafikan dalam hati bagaimana? Karena sudah lama saya merasa tidak pernah tenang karena masalah iman saya. Minta saran Ustadz, karena apa ini? Saya lakukan banyak tetap sama. Bagaimana cara menghilangkan kemunafikan? Cara menghilangkan kemunafikan ini umum sekali ini pertanyaannya. Karena munafikan itu ada macam-macam. Kalau mungkin yang ditanyakan sifat munafik, bedanya lahir dan batin. Lahirnya itu dia nampak pura-pura menampakkan kebaikan semuanya, sedangkan kalau batinnya atau ketika dia berada sembunyi-sembunyi tidak seperti itu, berarti dia harus perkuat rasa takutnya pada Allah. Karena rasa takut ini yang membentengi dia nantinya. Makin memiliki rasa takut untuk membentengi dari maksiat makin besar. Gimana rasa takut ini dibangun? Yaitu tentu dari ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Berarti makin banyak ilmu berarti makin punya rasa takut pada Allah. Makin punya rasa takut pada Allah, maka untuk berbuat maksiat kalah sendirian, dia makin takut pada Allah. Ya, ini kalau mau nambah ilmu terus, berarti solusinya nambah ngaji biar sifat kemunafikan itu hilang. Jika teman kita melakukan amalan sunnah yang kita belum tahu dalilnya, apakah sebaiknya kita mencari tahu dalilnya terlebih dahulu atau ikut mengamalkan sunnah tersebut lebih dahulu? Tergantung temannya ini teman yang memang ngaji atau enggak. Kalau temannya cuma asal tampangnya saja, wah jenggotan, wah ini jidatnya itu ireng hitam, itu belum tentu, ya, belum tentu dari penampilan seperti itu. Terus jadi orang penampilannya biasa-biasa, namun dia lebih semangat dalam beramal tadi. Maka lihat dia semangatnya ngaji nggak? Kalau dia semangat itu berada dalam majelis ilmu, biasanya dia menerapkan ilmu yang ada. Silakan diikuti. Namun baiknya kalau kita cari tahu dalil atau tanya pada dia langsung itu lebih baik. Ini amalannya apa, kok bisa kamu amalkan seperti ini? Tanya pada dia, biar nanti dia jelaskan. Karena kita husnuzon, dia selalu mendasari ilmu untuk amalnya. Apabila setelah sholat dilihat bekas tip X sedikit sekali, apakah wudhunya batal? Kalau tip X-nya itu masih ada membuat lapisan, berarti ulangi wudhu karena ada bagian yang tidak terkena air wudhu. Namun kalau sudah tipis sekali dan itu memang sulit dihilangkan tip X tadi, sudah tipis tidak ada lapisan lagi di situ, maka tetap sholatnya sah. Bagaimana cara kita membedakan apakah kita sudah melakukan hal yang benar saat kita sedang was-was dalam sholat? Was-was itu ada kiat-kiat caranya itu menghilangkannya. Nanti insya Allah kita sampai pada pembahasan sholat akan lebih detail untuk pembahasannya itu. Kalau untuk menghilangkan was-wasnya sedikit was-was, ini saya sholatnya ini 2 atau 3 rakaat. Was-was, wudhu saya masih sah ataukah tidak? Was-was seperti ini ditinggalkan. Kaidahnya untuk mengatasi was-was tadi selalu berpegang pada yang yakin. Yakinnya saya itu belum batal, yakinnya saya itu 2 rakaat atau 3 rakaat, pilih yang paling yakin. Jadi selalu mendasari pilih yang paling yakin kalau memang dimaksudkan was-was seperti itu yang dia tanyakan. Bagaimana cara memerciki bekas wadi dan madhi, dan setelah diperciki apakah pakaiannya dapat langsung dipakai? Diperciki seperti biasa, diperciki pakai air terus dicipratin seperti itu, walaupun masih ada bekas. Karena di sini cuma diberi keringanan saja. Setelah dia pakai, nantinya ada waktu untuk dia bersihkan bekas-bekasnya semuanya, itu lebih baik. Namun kalau diperciki saja itu sudah cukup. Apakah wasir juga membatalkan wudhu? Wasir itu penyakit seperti apa? Ambilin terus. Apa ininya? Sulit apa dia kalau wasir? Sulit babi terus, kentut terus, duduk, ada kentut terus, kencing terus gitu enggak? Enggak.
Terus ditanya kenapa? Juga membatalkan wudu. Wasir itu apanya yang keluar? Darah. Maka penyikapannya sama seperti darah istihadah tadi. Setiap kali sholat diperintahkan untuk berwudu. Ini sama seperti orang yang kencing keluar terus menerus. Juga penyikapannya sama dengan wanita istihadah tadi. Setiap kali sholat ulangi wudu. Bagaimana hukumnya menyewa motor di Pegadaian? Motor secara hukum, kalau motor di Pegadaian kita cuma menyewa saja, secara hukum sewa sah ya. Namun dari sisi ini motor barang gadaian, nah ini masalah lain. Kalau motor barang gadaian kok pihak Pegadaian itu memanfaatkannya untuk dapat untung, berarti dia dapat untung. Pihak Pegadaian berarti dapat untung dari utang piutang. Kalau dapat untung dari utang piutang berarti itu adalah riba. Antum manfaatkan ini dan tahu seperti itu, ya, berarti juga memanfaatkannya di situ. Memanfaatkan suatu yang masalah. Mendingan cari yang lebih aman daripada menyewa dari Pegadaian. Sikap seorang imam masjid ketika turun hujan deras sedari sore, posisi sedang sholat maghrib, kemudian masjid tersebut biasa menjamak sholat maghrib dengan isya ketika hujan deras. Namun ada kajian rutin selepas maghrib sampai jam 8 di masjid tersebut. Apakah imam tetap memilih untuk menjamak atau tidak menjamak karena akan kajian rutin dan sholat isya setelahnya? Imam punya pertimbangan dalam masalah ini. Ya, kalau dia putuskan, sudahlah, ini semuanya juga jamaahnya yang ikut sholat isya juga yang hadir di sini semuanya tidak ada kesulitan, semuanya tidak pulang, ya sudah, dia putuskan tidak dijamak. Ya, semuanya manut pada keputusan imam di situ. Asalkan di sini kalau memang itu mau dijamak, mempertimbangkan adanya masyaqqah, adanya kesulitan, yaitu hujannya deras, bukan hujan yang tidak menyulitkan. Gambar di atas adalah layout lantai 1 Maskam UGM, ya, satu sisi utara selatannya. Terus kemarin pernah disinggung tentang isi sop pertama dulu. Di Maskam lokasi 2 dan 3 sisi utara dan selatan adalah bagian sayap. Ketika isi sop bagian 2 dan 3 jarang diisi dan langsung isi sop kedua tanpa melanjutkan di ruang 2 dan 3 sisi utara dan selatan. Bagaimana seharusnya? Sepertinya kalau di masjid kampus UGM yang jadi ruang utama itu diisi dulu, yaitu yang ruang 1 disebutkan di sini, bukan sisi utara dan sisi selatan. Sisi utara dan selatan ada itu ketika yang ruang pertama sudah full, ya, sudah full. Atau mungkin untuk ke belakang itu agak sulit sekali, dia tidak dapat posisi ketika itu, langsung dia membuat di sisi sayapnya. Namun asalnya masuk di ruang utama terlebih dahulu. Orang tahunya seperti itu untuk menyikapi masjid seperti masjid kampus UGM. Barang siapa mengulangi surat Al-Baqarah 275, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Coba lihat ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang apa? Ya, tidak bisa ditanyakan, cuma mengulangi apa di sini yang dimaksud. Benarkah Islam memisahkan antara agama dan politik? Jika iya, mengapa demikian? Jika tidak, politik seperti apa yang dimaksud? Untuk ngurus negara itu pakai politik, dan Islam itu punya negara juga, dan negara Islam itu berarti berpolitik juga. Namun berpolitik ini bukan berarti sibuk-sibuk bicara politik tiap hari. Ya, sibuk nanti kebijakan ini dikritik, sibuk nanti ini dikritik, sibuk ini, capek seperti itu, kayak nggak ada kerjaan saja. Ya, sibuk nanti kalau ini nanti mau diunjuk rasa, capek seperti itu bukan urusan kita. Ya, berpolitik tetap ada, kalau nggak berpolitik gimana negara itu ada? Saudi Arabia itu ada berpolitiknya juga. Gimana nanti jadi raja berikutnya, nanti jadi pengganti pangerannya itu siapa? Ya, ada yang milih ahlul hilal wal aqd, itu yang memilih kepemimpinan yang ada. Itu tahu politik semuanya. Ya, namun politik apa yang dimaksud? Apa mau sibuk bicara politik tiap hari? Apakah perlu nanti di mimbar Jumat tuh bicara politik terus? Ya, apa nanti di Facebook saya harus komentar politik terus? Kalau nggak komentar Pak Presiden berarti saya salah gitu. Enggak kayak begitu. Saya mengikuti suatu organisasi yang mana terdapat fasilitas pinjam uang di dalamnya. Ketika meminjam uang, maka tidak ada bunga atau tambahan yang harus dibayarkan, namun dianjurkan atas bahkan diwajibkan untuk memberi infak. Infaknya riba. Gak usah muter-muter gitu. Kita ada tambahan, gak usah pakai nama-nama baik-baik gitu ya. Infaknya riba.
Bagaimana hukum darah yang keluar dari gusi? Bagaimana jika tertelan? Tadi sudah terjawab, di gusi itu darahnya biasanya sedikit, wudunya tidak batal. Ya, bagaimana jika tertelan? Biasanya tertelannya itu enggak sengaja. Enggak ada yang sengaja, enggak ada yang sengaja mau teran darahnya sendiri, itu kurang kerjaan aja. Setiap saya pulang kampung dan akan kembali ke Jogja, keluarga selalu menyuruh berziarah ke makam kakek atau simbah dengan maksud untuk mengenang jasa kakek yang mengurus saya ketika saya masih bayi dan di saat itu orang tua masih kuliah di kota yang berbeda. Apakah saya tetap harus memenuhi perintah keluarga saya tersebut? Iya, ziarah ke kubur simbah nggak masalah. Ya, di sini tidak ada masalah sama sekali, kecuali punya maksud ibadah tertentu di suatu kubur, itu lebih bagus doa di situ, lebih bagus baca Al-Quran di situ. Ini enggak, ini mau doakan orang yang meninggal dunia di situ, boleh. Apakah berdoa ketika masuk kamar mandi, doa naik kendaraan, doa masuk masjid dan semisal itu harus mengangkat tangan? Kalau seperti ini harus butuh dalil untuk mengetahui itu mengangkat tangan ataukah tidak. Asalnya kalau mengangkat tangan masih boleh, namun umumnya doa-doa seperti ini tidak mengangkat tangan. Bagaimana jika darahnya sedikit keluar dari luka terus membekas di sajadah, yaitu di sajadah masjid, dan terkena orang lain darah tersebut? Apakah orang yang terkena darah tersebut itu wudunya batal? Tadi kaidahnya, setiap orang yang mendapati darah itu belum tentu. Setiap orang yang mendapat tadi najis, kalau kita itu mendapati najis, memegang najis itu belum tentu wudunya batal. Kaidah yang tadi, kita itu mendapati najis atau memegang najis belum tentu wudunya batal. Seperti tadi pendapat ulama Syafi'iyah, darah najis, namun ketika darah keluar wudunya tidak batal. Ini sesuatu yang berbeda. Saya nyentuh darah ini, apakah wudu saya batal? Tidak. Namun darah ini harus dihilangkan ketika saya tahu ada sebelum sholat. Bagaimana hukum ngaji dengan cara liqa, yaitu dengan belajar atau berguru kepada kakak tingkatan? Apakah ada tentunya dari Rasulullah SAW? Boleh, asalkan kakak tingkatannya berilmu. Kalau kakak tingkatannya nggak berilmu, nggak boleh. Karena saya pernah mendapatkan kasus seperti ini, dikarenakan ngaji dengan kakak tingkatan, akhirnya kakak tingkatannya punya pemahaman ISIS, adik-adiknya ikut pemahaman ISIS. Ya. Ini yang saya ingatkan ke kepala sekolah, saya bilang, Pak, ini cuma satu masalah saja di sini di sekolah ini, yaitu adanya liqa ini. Liqa ini dibubarkan saja karena kakak angkatannya mengajarkan ilmu tidak benar. Berarti sumber masalahnya dari situ. Kecuali kalau kakak tingkatannya itu punya ilmu bagus dalam masalah tafsir, ini. Wong dia kalau nggak ada ilmu mau ngajar apa untuk kita? Kalau pintar orator saja, mau pintar buat orang nangis saja, semuanya bisa. Ya, bukan di situ. Ada ilmu itu baru ngajarkan pada orang lain. Ya, ilmu itu yang diajarkan, bukan cara ngomong, bukan cara ini, bukan. Ya, itu catatan pentingnya. Boleh ada liqa ini asalkan yang mengajarkan pakai ilmu. Ya, kalau tidak ada ilmu nggak boleh. Ya, sumber masalah nantinya yang berikutnya. Saya dapat kasus ini langsung di lapangan. Sumber masalahnya pemahaman isinya ada pada adik-adik angkatannya. Oh, dari kakak angkatannya ini berarti buat masalah. Berarti bubarkan liqa itu. Kalau liqa ini benar, silakan itu dijaga. Saya pernah membaca salah satu artikel yang mengatakan jika pemimpin suatu negeri itu fasik, kita boleh tidak mentaati. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Ini pemahaman Mu'tazilah dan ini pemahaman Khawarij. Mu'tazilah berpemahaman boleh lepas dari pemimpin yang fasik. Mu'tazilah, Khawarij satu prinsip sama seperti ini. Sehingga apa? Ketika tahu pemimpinnya zalim, siap-siap berontak, siap-siap angkat senjata, tidak mau manut dan tidak mau bersabar untuk ini. Padahal kita tidak tahu kekuatan kita seperti itu saat itu bagaimana. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lumatul I'tiqad, beliau mengatakan, kami tetap berjihad dan berhaji bersama dengan pemimpin yang birran kana au fajiran. Dia itu pemimpin yang soleh maupun itu pemimpin yang fajir, ahli maksiat. Dia kesehariannya itu ahli maksiat, namun dalam masalah ini dia perintahkan kita sesuatu yang bukan maksiat, tetap ditaati. Urusan maksiat itu urusan dia sendiri. Ya, urusan maksiat urusan dia sendiri. Dan ini jadi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah di kitab-kitab akidah. Di kitab-kitab akidah kalimat-kalimat seperti ini, seperti Ibnu Qudamah mengutarakan tadi, selalu keluar.
Ada di akidah wasitiyah, ada di akidah Thahawiyah, ya, prinsip seperti itu ada. Saya mendapatkan dana penelitian PKM, program kreativitas mahasiswa sebesar 10 juta. Pada prakteknya hanya menghabiskan dana 3 juta. Karena tuntutan dari pihak penyelenggara, dana harus sisa 0 rupiah. Jadi dibuatlah nota palsu. Sudah bohong berarti. Untuk menghabiskan 7 juta sisanya. Lalu uangnya dibagikan ke anggota tim. Makan uang haram. Bagaimana hukum uang nota palsu tadi? Dusta. Ya, jika haram bagaimana cara menggunakannya? Tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Dia kasih ke dana sosial, kasih ke orang lain, itu sifatnya itu sosial, yaitu menghapuskan harta yang bermasalah, uang bermasalah, tidak boleh masuk uang kantong pribadi. Contoh juga sama, ada pihak suatu instansi ingin keluar dana, ya, harus buat manipulasi data dulu, baru dana itu turun. Berarti kalau dia buat manipulasi, bohong. Kalau bohong berarti dana itu turun terus dia manfaatkan, berarti makan uang haram. Apakah tetap mendapatkan keutamaan zikir jika kita menghafalkan dan juga merutinkan, namun tidak paham maknanya? Asalnya untuk Al-Quran kita tidak paham maknanya, saya dapat pahala. Zikir kita tidak paham maknanya juga dapat pahala. Namun lebih paham itu lebih bagus. Bagaimana hukum hadiah dari seorang teman yang meminjam uang atau utang? Ia memberikan hadiah buah-buahan. Setelah diberikan pinjaman di awal waktu atau pertama kali diberikan pinjaman, ia memberikan hadiah buah-buahan setelah diberikan pinjaman. Ingat, kalau utang piutangnya belum selesai, misalnya gini, saya beri contoh. Saya memberikan pinjaman kepada tukang bakso, ya, saya berikan pinjaman pada dia. Utang ini masih berjalan. Saya datang ke warungnya, dia tahu kemarin saya berikan pinjaman. Pak, sudah jenengan makan ini gratis saja. Kalau dia kasih saya gratis dan ini masih masa peminjaman, para ulama katakan tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Ya, karena nanti ada kecenderungan, ada sesuatu nanti di suatu saat nanti akan diungkit-ungkit lagi orang ini. Wah, kemarin saya sudah berikan kamu kan ini traktiran bakso kayak gini. Harusnya kan utang saya bayarnya itu kurang gitu. Harusnya ada diskon sekian. Dan nanti ada masalah seperti itu. Atau para ulama katakan ini transaksinya belum selesai, utangnya belum selesai. Kalau sudah selesai, dia ada kasih tambahan, misalnya ada hadiah diberikan di akhir pembayaran, sudah lunas. Nah, ini untuk terima kasih tidak masalah. Kalau dalam masa pelunasan tidak boleh. Ini banyak kaul salaf tentang masalah ini, perkataan para salaf bisa lihat di buku yang saya tulis atau ada di website juga, di kaidah-kaidah tentang riba yang saya susun. Kalau utang belum selesai, tidak boleh ada hadiah yang diterima oleh orang yang memberikan pinjaman. Saya minta penjelasan tentang maksud merapatkan shaf. Apakah jari kaki harus bersentuhan dengan makmum sebelah kita? Saya bisa paham jika di rakaat pertama, tapi setelah itu bergerakkan kita tidak mungkin serapat awal. Kemarin sudah saya jelaskan, ada perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika sudah sholat sudah berlanjut, kemudian kaki itu tidak rapat lagi, tidak masalah. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin malah katakan, kalau dia terlalu maksa-maksa lagi, terlalu gulu dalam masalah ini, terlalu berlebihan dalam masalah ini, kata beliau. Bagaimana tata cara akikoh? Apakah harus tepat di hari ke-7 setelah melahirkan atau boleh digeser ke hari weekend? Kalau mau bagusnya, lakukan akikoh di hari ke-7. Lahir ini hari apa? Kamis, hari Jumat. Lahir hari Jumat pagi, berarti hitungannya dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti akikohannya, penyembelihan kambingnya hari Kamis. Nyembeli saja. Karena yang dituntut akikoh itu nyembeli. Mau ditunda nanti makan-makannya hari Ahad nggak masalah. Karena yang dituntut dari akikoh itu nyembelihnya. Saya nyembeli hari Kamis saja. Saya simpan dulu dagingnya di freezer. Kemudian nanti Sabtu masak, Ahad baru makan-makan. Boleh. Ya. Baiknya seperti itu. Namun kalau dia melakukan weekend juga boleh. Dari sisi kesahan tetap sah. Apakah boleh memberi nama sang bayi sebelum dilakukan akikoh? Bagaimana hukumnya? Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan bahwasanya memberi nama pada bayi itu pada 3 waktu. 1 ketika lahir. Yang kedua ketika hari ketiga. Yang ketiga pas hari ke-7 pas akikoh tadi. Yang pertama itu pas lahir.
Yang kedua itu hari ketiga. Yang ketiga itu pas hari ketujuh ketika akikohan. Perbedaan kuantitas spesifik antara keluar darah banyak dan sedikit seperti apa? Kita bisa lihat kalau dia itu punya darahnya itu mengalir, kita dapat hukum langsung itu banyak. Namun kalau cuma goresan seperti itu sedikit namanya. Ya, itu sedikit namanya. Atau dia cuma tetes-tetes saja, dia tidak mengalir banyak seperti itu, maka kita katakan itu sedikit. Ketika dalam sholat lalu melewati membaca ayat tentang surga dan neraka, bagaimana cara berdoa untuk mohon surga dan berlindung dari neraka, kita dalam keadaan tersebut bisa berhenti sejenak kemudian berdoa Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau ayat neraka Allahumma inni a'udzubika minan nar. Apakah jar atau sir? Kalau itu sholat berjamaah bersama jamaah cukup sir saja. Apakah boleh berdoa memakai bahasa Indonesia? Kaidah dalam mazhab Syafi'i, di dalam sholat tidak boleh doa dengan bahasa non Arab. Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna mengatakan, kalau ada yang berdoa dengan bahasa Arab dan dia bisa dengan baca tulisan Arab, dia baca terjemahan, sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Mazhab Syafi'i seperti itu. Ketika sholat di mulut tertinggal sisa makanan karena mengganggu, maka saya telan, batal berarti sholatnya. Nggak boleh ditelan, dilepeh atau dibuang, itu baru sholatnya dilanjutkan. Bapak saya tenggelam dalam kesyirikan, beliau menjadi orang pintar atau dukun di kampung. Bagaimana sikap saya anaknya yang sudah kenal sunnah, tugasnya berat untuk dakwahi orang tua. Gak usah hukumi orang tua, vonis kafir dulu, mending antum selamatkan orang tua dengan segera supaya selamat dari dunia perdukunan tadi. Belajar baik-baik, belajar tauhid baik-baik, pulang dakwahi pelan-pelan. Ya, dan banyak berdoa pada Allah supaya orang tua dapat hidayah, orang dalam rumah semuanya dapat hidayah. Kakek saya belum mengenal sunnah. Beliau pernah berwasiat kepada saya, yaitu jika nanti beliau meninggal, saya diminta untuk membacakan beliau doa talqin mayit saat beliau akan dikuburkan. Apakah hal tersebut ada dalilnya? Wasiat kaidahnya, kalau wasiatnya itu tidak bermasalah silakan ditunaikan. Namun kalau wasiatnya tidak ada tuntunan atau bermasalah, wasiat tidak jadi ditunaikan. Bagaimana kedudukan sholat sunnah dibandingkan zikir? Apakah zikir tetap lebih afdal? Tergantung waktunya. Ya, tergantung waktunya. Ada kesempatan kita itu zikir gunakan seperti ba'da sholat, nggak langsung sholat sunnah. Namun kalau ada waktu kita sholat sunnah, gunakan waktu untuk sholat sunnah. Ada waktunya masing-masing untuk itu. Bolehkah memotong rangkaian zikir setelah sholat fardu? Misal baru sampai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lalu stop, kemudian sholat ba'diyah, lalu lanjut lagi bacaan zikir yang ada. Baiknya tidak diputus dengan sholat ba'diyah. Rampungkan dulu baru lanjut dengan sholat ba'diyah. Apakah pada zikir pagi dibaca tepat setelah sholat duha? Boleh seperti itu. Waktu zikir pagi ba'da subuh sampai sebelum waktu zuhur. Waktu zikir petang bisa ba'da asar sampai tenggelam matahari, atau ba'da maghrib sampai pertengahan malam. Bisa dijelaskan tentang zikir syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bagaimana caranya bisa melewati keempat di atas? Ini tingkatan dalam ajaran tasawuf dan tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Abu Bakar tidak mengenal syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Umar tidak kenal, Utsman tidak kenal, Ali tidak kenal. Lebih-lebih Rasulullah SAW tidak kenal. Terus ajarannya dari mana? Wallahu a'lam. Kalau ini tidak kenal, padahal itu lebih utama dari kita, ya, lebih utama dari kita saat ini. Berarti para sahabat ini lebih ngerti agama, lebih paham, berarti mereka lebih pantas untuk diikuti. Berarti ajaran-ajaran tadi tidak diikuti. Bolehkah berzikir dengan Asmaul Husna? Boleh. Namun Asmaul Husna itu asalnya bukan untuk zikir-zikir yang banyak. Saya baca ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur 1000 kali. Gak ada tuntunannya. Asalnya bukan jadi bacaan seperti ini. Saya ibaratkan gini, kalau logikanya seperti ini. Kita nyebut nama Allah itu sama ibaratnya, ya. Ini kalau di dunia ini, masalah dunia, ada penjual bakso lewat. Mas bakso, mas bakso, mas bakso, mas bakso. Terus kita nggak beli, cuma panggil aja kayak gitu. Mas bakso, dia lagi lewat ini, mas bakso, mas bakso. Terus dia datang, ada apa? Enggak, saya cuma panggil kamu saja.
Kira-kira gimana? Sama kan dengan Asmaul Husna juga kan tadi. Ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Terus ngapain? Itu simpelnya, mikirnya kayak gitu. Karena ini manggil Allah. Terus minta apa? Ya, karena yang namanya Asmaul Husna Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lihat kalimat selanjutnya. Allah memiliki Asmaul Husna. Doa itu dengan Asmaul Husna. Jangan cuma manggil-manggil saja. Ya. Saya yakin pertanyaan ini muncul ketika banyak baca buku-buku yang di situ ada syariat-syariat seperti tadi. Ya, enggak benar syariatnya. Baca Ghafur berapa kali, baca Muhaimin, Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin berapa kali, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar berapa kali. Mau sugih, mau kaya, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Ya, terus nggak minta apa-apa. Terus ayat lanjutan ini untuk apa kalau begitu? Fad'uhu biha, gunakanlah Asmaul Husna tadi untuk berdoa pada Allah. Dia tidak gunakan. Itu fungsinya Asmaul Husna. Enggak berhenti sampai di situ. Maka lihat rata-rata doa Nabi, panggil ya Hayyu ya Qayyum. Lanjutan doanya ada. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa asli li syani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Memuji Allah lagi dengan menyebut Allah punya makhluk-makhluk yang mulia. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ini dalam doa tahajud Nabi SAW, dalam doa iftitah. Di akhirnya disebut ihdini limaktulifa fihi minal haqqi bi isnik. Tunjukkanlah aku ya Allah pada kebenaran dari pemahaman yang saat ini diperselisihkan. Ya, sampai di terakhir itu ada doa. Padahal di awal ini panggil Allah. Ada situ juga pujian dengan makhluk-makhluknya, Robnya Jibril, Robnya Mikail, Robnya Israfil, itu dipanggil. Namun ada doa terakhir, berarti tujuannya di sini manggil Allah, tujuannya adalah doa. Praktek Nabi SAW seperti itu. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan tartil atau membaca dengan tempo cepat tetapi benar tajwidnya? Membacanya dengan tartil atau membacanya dengan tempo cepat tapi benar tajwidnya? Baiknya ayat demi ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, dan dia baca dengan tajwid yang benar. Ada 3 orang, sebutkan A, B, C. A dan B orang Jawa, sedang C itu orang Maluku. Bolehkah A dan B itu ngobrol dengan bahasa Jawa, sedangkan C itu hanya bengong saja karena tidak paham bahasa Jawa? Enggak boleh. Kecuali ada orang yang keempat. Ya, ini penyebutannya ada di Riyadhus Shalihin juga. Kalau 2 orang itu bicara, maka kalau dia tidak ikutkan yang ketiga, berarti dia itu nyinggung yang ketiga. Yang ketiga ini merasa tersinggung. Ya, walaupun ngomong pakai bahasa Jawa, mungkin yang paham. Namun kan cuma 3 orang ini. Boleh bagaimana? Di dalam hadis disebutkan dia itu cari teman yang lainnya. Berarti ada yang temani dia. Ini mau ngomong pakai bahasa Jawa nggak masalah, dia ada teman. Berarti harus ada 4 orang. Kalau 3 orang saja tidak boleh. 2 cuma diajak, 1 tertinggal di sini, kasihan, nggak paham. Saya admin grup WA Sunnah. Bolehkah saya posting materi suatu amalan namun saya sendiri belum bisa atau melaksanakannya? Padahal Allah membenci orang yang mengatakan atau mengayat sesuatu yang kita sendiri tidak mengamalkannya. Asalnya ilmu itu di-share, disampaikan pada yang lainnya, baiknya amalkan dulu. Dan ilmu yang diamalkan itu lebih membekas. Makanya para ulama itu kadang katakan, kalau kamu punya ilmu, amalkanlah walaupun cuma 2,5%. Kalau kamu punya ilmumu ada 100, amalkanlah cukuplah 2,5%. Berarti 2,5%-nya cukup 2,5-nya. Kalau 2,5%-nya pun nggak ada, berarti memang kamu itu malas untuk beramal. Punya ilmu seperti itu, minimal diamalkan dulu. Nah, untuk nyampaikan pada orang lain, kalau sudah ilmu dia punya, maka nyampaikan pada orang lain itu enak, lebih nancap ilmunya. Nyampaikannya itu mudah. Ya, dibandingkan dia nggak pernah amalkan. Ini saya lupa ini kan, saya nggak pernah amalkan. Nyampaikan pada orang lain itu susah. Ya, jadi amalkan ilmu itu terlebih dahulu. Kemudian 2 yang terakhir, teman saya kerja di tukang sate. Ketika juragan satenya dapat pesanan 170 kg untuk hajatan, qadarullah teman saya memberi saya 1 sate 1 porsi. Bagaimana hukum memakan sate tersebut? Apakah bisa dianalogikan dengan hadis Rasulullah SAW menerima dan memakan daging kambing dari orang Yahudi? Teman saya kerja di tukang sate, ada 170 kilo, kemudian ini diberikan 1 porsi, harus dengan seizin dari yang, berarti ini juragannya, seizin juragannya. Kalau juragannya nggak berizin nggak boleh.
Bolehkah membaca zikir setelah sholat namun tidak berurutan? Misalnya membaca istighfar lalu ayat kursi lalu Allahumma antas salam. Asalnya istighfar langsung lanjut dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Karena ini satu hadis. Adapun ini mau lompat ke baca surat dulu boleh. Ya, mau lompat ke baca surat boleh. Namun kalau astagfirullah itu lanjut langsung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, karena disebutkan dalam satu hadis. Adapun yang lainnya hadisnya berbeda sehingga tidak mesti ada urutan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga ilmu-ilmu yang kita peroleh bisa diamalkan dan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu tadi. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.